Hai, ketemu kembali dalam video pembelajaran fisika dan masih tentang karakteristik gelombang. Kali ini kita akan mempelajari tentang polarisasi gelombang. Let's go. Oke, polarisasi gelombang atau bisa disebut juga pemisahan komponen gelombang. Ya. Nah, ini beberapa atau contoh ya, contoh dari penerapan polarisasi. Jadi di sini ada kaca, mungkin ini lensa dari kamera, oke, dan kelihatan kalau dilihat melalui ini lebih adem gitu ya. Contoh lain mungkin sebenarnya adalah kacamata, Pak. Harusnya ini dari Mas. Nah, ini ya. Oke, jadi kadang pada posisi tertentu itu jelas, tapi pada posisi yang lain itu jadi nggak kelihatan. Oke, balik ke sini. Atau ini ada animasi yang memperlihatkan ada dua lensa yang sebenarnya itu dua-duanya adalah polarisator yang kalau dalam posisi tertentu itu cahaya yang lewat di blok semua, tidak ada yang lewat ya, makanya gelap. Tapi pada posisi tertentu, karena ini diputar nih ya, ini ada bagian kayak gerak melingkar gitu ya, dan derajat putarannya ada di sini. Ya, pada posisi tertentu itu terang banget, berarti semua cahaya itu lewat. Nah, kira-kira animasinya seperti yang ada di bawah sini. Jadi ada cahaya yang dari sini, kemudian sebagian, ya kelihatan ya, jadi ada sebagian yang dilewatkan. Berarti intensitasnya udah pasti berkurang. Oke. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita, ini penerapannya tadi ya, kita coba lihat. Dimulai dari pemahaman tentang gelombang cahaya. Oh ya, polarisasi ini mungkin lebih banyak kita temui aplikasinya dalam gelombang elektromagnetiknya, gelombang cahaya ya. Nah, gelombang cahaya ini kita harus pahami dia sebenarnya bentuknya seperti yang ada di sini di bawah ini. Kalau kita memahami gelombang mekanik, gelombang tali hanya satu tali lalu digerakkan turun naik seperti itu ya, sehingga merambat ke kanan jadilah gelombang mekanik. Nah, gelombang elektromagnetik atau mungkin gelombang cahaya salah satu contohnya itu sebenarnya terdiri dari gelombang listrik dan gelombang magnet yang saling mempengaruhi. Jadi itu satu paket ya. Jadi seperti ini sama ya. Jadi selalu tegak lurus antara gelombang E dan gelombang magnet, dan itu jadi satu paket. Kurang lebih kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya ini medan magnetnya berubah-ubah seperti ini, cuma di sini nggak ada medan B-nya ya, animasinya nggak ada medan B-nya. Nah, perubahan medan magnet itu sebenarnya menghasilkan medan B. Medan B yang berubah-ubah menghasilkan medan magnet. Jadi mereka saling mengaruhi. Oke, itu pengantar saja ya. Nah, sehingga jadilah seperti ini. Jadi satu paket ya. Nah, atau kalau digambar seperti ini, di sini ada, mungkin bayangkan aja gini, medan B, lalu medan E selalu tegak lurus, medan B, medan E selalu tegak lurus, dan ini berarti terdiri dari banyak beberapa sinar gitu ya, beberapa sinar ya, betul, dan namanya sinar. Oke, kalau ini satu sinar, ini terdiri dari beberapa sinar. Oke, lalu terdiri dari beberapa sinar itu kalau melalui polaroid atau polarisator ya, maka sebagian akan dilewatkan tergantung dari polarisator ini. Nah, polarisator ini bayangkan kayak kisi ya, kayak ada yang bisa dibuat celah-celah seperti ini. Nah, lalu posisinya ya kita tinggal atur gitu ya. Misalnya pada kondisi seperti ini, karena dia celahnya vertikal ya, berarti yang dilewatkan yang vertikal aja. Tapi giliran sampai di sini kebetulan dipasang horizontal, maka yang tadinya udah lewat jadi ketahan, sehingga di sini jadi gelap semuanya nanti kelihatan. Nggak ada yang lewat masalahnya. Ya. Nah, lalu ingat di sini yang lewat tinggal sedikit ya, berarti intensitasnya udah berkurang. Makanya kalau kita menggunakan kacamata atau kaca apa namanya itu, pikul loh ya, mobil itu terasa adem di dalam karena cahayanya tidak masuk semua. Ya, sehingga kalau misalnya di sini ada gambar ya. Sini ada cahaya yang belum terpolarisasi,
ketika dilewatkan oleh filter polarisator, gitu ya, polarisator, maka yang dilewatkan ya sesuai dengan kisi-kisi yang kebetulan di sini vertikal. Yang lewat nanti adalah bentuk vertikal. Nah, mungkin seperti ini juga ya. Di sini ada banyak gelombang seperti ini tadi ya, cuma ini dalam versi gelombang. Nah, ketika lewat di kisi ini, maka atau di polarisator ini, maka yang lewat seperti ini. Nah, ini bisa dipakai untuk atau bisa dianalisa bahwa bentuk dari kisinya itu adalah vertikal seperti ini. Ya dong, karena yang lewat sini vertikal. Tapi kalau yang ini yang lewat horizontal ya udah bentuknya pasti seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, lalu ini masih sama ya, masih sama. Ini namanya polarisator. Yang kedua ini polarisator juga, cuma kalau dia berada di belakang ya maka biasa disebut dengan analisator. Jadi dianalisa kalau misalnya yang lewat di sini misalnya bentuknya seperti ini, lalu kita pasang lagi analisator di sini tetap lewat, ya berarti ini sejajar ya garis seperti yang ada di sini. Nah, di sini ada I0 itu intensitas cahaya belum terpolarisasi. Di sini intensitasnya berkurang menjadi I1, nanti ada persamaannya. Lalu di sini ada berkurang lagi intensitasnya, ada persamaannya lagi nanti. Nah, masih sama ya. Sama. Oke, oh ya di sini. Karena yang lewat itu seperti ini sesuai dengan celah. Ketika celahnya seperti ini sama istilahnya tetap lewat semua, tapi giliran dibuat horizontal ya udah keblok semua. Nah, mungkin bentuk animasinya lebih jelas di sini ya. Ini ada celah dari kisi polarisator, lalu ini gelombang yang terpolarisasi. Cuma di sini sebenarnya karena gelombangnya itu tunggal, ya, jadi ya seolah ini nggak ada mengalami apa-apa, jalan aja, lanjut aja, ya. Gelombang transversal, arah simpangan atau arah getar itu vertikal. Vertikal ke atas ya. Nah, celahnya ini kan vertikal juga, ya wajar lah lewat begitu. Ya, melewati polarisator, celah polarisator kebetulan vertikal juga, maka gelombang tidak terhalang. Tapi kalau seperti ini, nah, ini kan vertikal nih, gerakan simpangannya atau getarannya itu vertikal, turun naik gitu ya. Sementara si celahnya ini kan horizontal. Maka kalian bisa lihat ya, tidak ada yang lewat di sini karena sudah kehalang, sudah terserap lah istilahnya oleh bagian ini. Nah, ini namanya mengalami polarisasi atau terpolarisasi. Ya, ketika melalui polarisator celah horizontal maka gelombang terhalang. Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang sebenarnya kalau kalian bisa logika ini atau bisa menerima ini penjelasan ini dengan baik, maka kalian bisa jawab ini walaupun belum dijelaskan. Menurut kalian apakah gelombang longitudinal terhalang oleh celah atau kisi polarisator? Nah, sebenarnya kalian bisa lihat dari karakteristik getaran dari gelombang longitudinal itu. Gelombang longitudinal kalau ini namanya gelombang transversal ya. Kalau transversal itu kan arah rambat itu ya ini seperti ini, arah rambat ke sana, dari sono ke sini gitu ya. Sementara arah getarnya itu vertikal. Nah, tegak lurus itu gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal itu arah getarnya dengan arah rambat gelombangnya itu sejajar. Ya kan? Jadi kalau ini diganti dengan gelombang transversal, gelombang longitudinal, maka arah getarnya itu maju mundur gitu ya, sambil bergeser ke depan, maju mundur. Nah, apakah bisa lewat di celah ini atau di celah di sini? Harusnya saya nggak perlu jawab ya, gitu ya. Tapi pasti kalian bisa mikir, gitu, ya. Nah, tentu pasti bisa lah ya, bisa, maksudnya lolos, tidak bisa dihalangi. Sehingga kita bisa katakan gelombang longitudinal itu tidak mengalami polarisasi. Ya, sama seperti tadi ya. Ini cuma dikasih tambahan ada polarisator dan ada analisator. Nah, di sini ada dua tambahan di belakang ya. Ini dua-duanya disebut dengan analisator. Ya, oke. Nah, ini kayak agak miring-miring gitu ya. Tidak, ya, ini vertikal, ini agak miring, ini lebih miring lagi. Nah, itu ada komponen-komponen yang bisa lewat gitu. Tapi yang pasti intensitasnya udah berkurang.
Nah, ini misalnya ini bisa saya buat menjadi sebuah soal. Misalnya gitu ya, ini kan kalau kita lihat ini gelombang terpolarisasi, yang ini enggak. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti bentuk kisinya yang cocok di bawah ini yang mana? Nah, ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Nah, misalnya nanti saya bisa bikin soal seperti itu ya. Oke, ya ini adalah apa? Adalah aplikasinya dan ya seperti ini sama juga. Jadi kalian perhatikan pada pikul misalnya ya, atau kacamata ini. Nah, ada lagi. Ya, oke. Satu lagi yang mungkin tentang hitungan ya, hitungan. Kita balik dulu ke bagian ini. Mungkin di bagian mana? Kita coba tambahkan ya hitungannya ya. Nah, ini. Nah, untuk persamaannya, oke. Jadi kalau di sini kan belum mengalami polarisasi, berarti intensitasnya kita sebut I0. Nah, setelah melewati polarisator ini, mau vertikal mau bentuknya horizontal nanti, maka I1-nya itu menjadi tinggal setengah. Jadi I1 ini menjadi setengah I0. Oke. Nah, kalau yang di sini, nah kebetulan ini sudutnya ini berapa? Sudut ini theta, di sini ada theta. Maksudnya apa? Sudutnya itu artinya sumbu ini kan sumbunya vertikal nih. Nah, gitu ya, mengikuti garis isinya. Yang ini juga sumbunya vertikal. Berarti kedua sumbu itu, dua-duanya sejajar gini, maka sudut yang dibentuk ya tetanya 0. Gitu. Beda dengan kalau misalnya ini vertikal, lalu satunya lagi bentuknya begini, maka sudutnya ini itu 90. Nah, mungkin nanti ada di mana sumbu kisi polarisatornya itu vertikal misalnya, lalu sumbu kisi dari analisatornya itu kita buat miring begini, sehingga ini terbentuk theta antara 90 dan 0, ya. Maka intensitas yang keluar di sini itu dipengaruhi oleh besarnya sudut ini. Nah, I2-nya itu, 2 ya, ingat-ingat ya, I2-nya itu ada di mana? I2-nya itu adalah sama dengan I1 berarti yang ini, kosinus kuadrat theta, gitu ya. Jadi ini ada penurunannya sendiri, tapi kita tidak bahas di sini. Oke. Hukum malus namanya. Jadi I1-nya itu berarti bisa diganti dengan setengah I0 ya. Jadi ini bisa diganti menjadi setengah I0 dikali dengan kosinus kuadrat theta. Di mana theta itu adalah sudut antara sumbu analisator dengan sumbu polarisator. Jadi kalau misalnya seperti ini kan 0 ya, berarti kosinus 0 itu kan 1. Berarti tetap I2-nya itu tetap sama dengan I1, yaitu setengah I0. Ya, ya wajar ya, tetap tidak ada pengaruhnya kalau kebetulan sama-sama seperti ini. Oke, demikian untuk bagian polarisasi gelombang ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.